proyek investasi senilai 1.000. Sampah impor tidak hanya ditemukan di dalam areal TPA Burangkeng, namun juga di beberapa titik di Kabupaten Bekasi. Memang kita harus satu persepsi dulu yang dimaksud dengan kekeringan di sini yang seperti apa, yang ditimbulkan oleh dampak apa. Karena bahwa dampak kekeringan itu disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin diantaranya adalah adanya misalkan itu tadi resapan yang kurang. Jadi misalkan ada daerah tangkapan air yang semakin lama semakin berkurang. Bisa juga karena perubahan iklim. Nah, kita tahu semuanya bagaimana perubahan iklim atau global warming ini bisa mengakibatkan mungkin kemarau yang berkepanjangan atau tiba-tiba hujan tapi dengan curah yang luar biasa sehingga ketika hujan banjir, ketika kemarau sangat kering. Nah, itu jadi dampak itu diakibatkan oleh banyak faktor. Jadi memang yang pertama memang saya sampaikan bahwasannya debit daripada timbulan air dari mata air kita memang diakui semakin lama semakin berkurang. Nah, salah satu penyebab utama berkurangnya debit air yang keluar dari mata-mata air, dari sumber-sumber air itu jelas dari daerah tangkapan air yang semakin berkurang. Di daerah perkotaan mungkin di tengah memang sudah banyak sekali lahan-lahan yang memang berubah menjadi area permukiman. Karena bagaimanapun pertambahan jumlah penduduk pasti berkorelasi dengan kebutuhan area untuk permukiman dan bisnis dan sebagainya. Nah, ini tentunya tidak lepas dari tata ruang gitu ya. Jadi bagaimana awal muasalnya pemerintah membuat suatu perencanaan daerah ini mau dijadikan seperti apa, mana lahan yang boleh dipakai untuk usaha, mana lahan untuk permukiman, mana lahan untuk ruang terbuka hijau, yang itu memang sebenarnya ditujukan untuk menjaga keseimbangan supaya kebutuhan manusia juga tercukupi, kebutuhan kita untuk sistem penyerapan air jadi juga terakomodasi. Nah, ini nggak mudah untuk membuat seperti itu begitu. Cuman memang yang menjadi masalah adalah kita tidak bisa menutup mata, memang perencanaan itu mungkin tidak terlaksana 100%. Banyak sekali faktor-faktor yang kemudian merubahnya. Bisa jadi karena tekanan dari masyarakat sendiri, ya kan? Jadi misalkan kayak alih fungsi lahan seperti itu, atau mungkin dari tekanan kebutuhan ekonomi yang lain. Nah, saya pikir itu memang terjadi di sini seperti itu. Dari analisa saya, kebetulan kurang lebih 20 tahun saya bekerja di lingkungan hidup begitu ya. Jadi perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dari fungsinya ini memang mengakibatkan terjadi pencemaran dan kerusakan, saya bilang. Jadi pencemaran dan kerusakan itu tidak bisa dipisahkan. Karena berbicara masalah pencemaran, pasti parameternya adalah parameter fisika, kimia, dan biologi. Jadi sumber pencemar yang dalam hal ini baik dari aktivitas kegiatan manusia, industri, pemukiman, pertanian, peternakan, dan kegiatan lainnya itu salah satu sumber pencemar untuk air. Karena apa? Karena buangan limbah yang dari hasil kegiatan mereka banyak juga yang tidak dilakukan pengolahan atau dilakukan pengolahan tetapi tidak sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan. Dikala kita menata suatu ruang sesuai dengan daya dukung lingkungannya,
maka harusnya daya tampung lingkungan yang akan direncanakan atau pemanfaatan ruang yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi daya dukung lingkungan tersebut. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau menurut saya sumbernya adalah dari tata ruang. Tapi bicara lebih sumber lagi adalah pertumbuhan penduduk populasi yang sangat pesat di daerah Jawa khususnya. Jawa Barat, hampir 20% penduduk Indonesia itu adanya di Jawa Barat. Jadi tekanan terhadap lingkungan cukup tinggi. Pun sudah ditata, walaupun dalam penataan ruang yang saya sampaikan, banyak hal-hal yang belum mempertimbangkan dari dukung lingkungan, ditambah tekanan penduduk yang sangat tinggi, dan fungsi kontrol program kegiatannya belum bisa menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Jadi bicara masalah lingkungan, saya mohon mempelajarinya tidak hanya parsial. Basically adalah dari penataan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukungnya, maka terjadilah pencemaran. Gitu. Upaya ya kita sudah sangat berupaya. Artinya pemerintah ini sebenarnya sudah berusaha untuk continual improvement ya. Kita negara ini kan sudah berganti-ganti era begitu kan. Jadi setiap era itu punya concern sendiri-sendiri. Lingkungan hidup itu semakin lama semakin baik. Concern pemerintah terhadap masalah lingkungan itu semakin lama semakin baik. Kemudian kalau kita di dalam skala kecil rumah tangga, kita juga penghasil limbah ya kan. Setiap hari kita makan, setiap hari kita BAB, kita buang air kecil. Nah, urusan buang-buang air, buang BAB, urusan sampah tadi, itulah masalah lingkungan. Nah, kita manusia itu kalau kita kehidupan kita semakin baik, otomatis concern kita terhadap masalah persampahan tadi dan limbah akan semakin naik. So far di undang-undangan kita sudah jelas ya bahwa pembangunan ini dilandaskan kepada sustainability gitu. Jadi lingkungan hidup itu memang menjadi salah satu landasan kita di dalam pembangunan nasional. Dan saya sebutkan bahwa di Undang-Undang 45 juga di Undang kita disebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dan itu sudah dijamin sebenarnya oleh undang-undang. Tinggal nanti bagaimana kita status daripada kualitas lingkungan kita seperti saat ini seperti apa. Tentunya banyak faktor yang berpengaruh di situ. Pemerintah dalam hal ini sudah membuat banyak sekali usaha misalkan. Tadi sumber pencemar kan banyak ya. Ada dari rumah tangga, ada dari industri, ada dari non-point source, seperti misalkan ada gunung meletus, kan nanti menimbulkan pencemaran juga kan, asapnya, laharnya, dan sebagainya. Dari bencana alam, itu semua ada faktor yang bisa mencemari lingkungan. Nah, salah satu misalkan dari sektor industri, kegiatan usaha itu jelas sangat diatur. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru plus PP 22 yang baru beberapa hari yang lalu keluar. Contoh, misalkan mau buka usaha bikin batik home industry. Nah, nanti itu syaratnya kan harus NIB ya kan, daftar ke OSS. Nah, sekarang pendaftaran berusaha, perizinan berusaha itu terintegrasi dengan masalah lingkungan. Jadi kalau Mbak Dea tidak menandatangani kesepakatan SPPL kalau untuk usaha kecil contohnya ya, surat pernyataan pengelolaan lingkungan itu izin berusaha nggak akan keluar gitu. Nah, apalagi perusahaan besar. Jadi perusahaan besar sekarang dengan OSS sistem yang baru ini, ketika mereka mengajukan perizinan berusaha, itu nanti akan ada pemenuhan komitmen untuk melengkapi perizinan-perizinan terkait dengan lingkungan hidup ini. Kalau itu tidak diselesaikan, ya izin usahanya masih belum efektif. Gitu. Jadi bagaimana membuat usaha nanti coba buka OSS. Nanti tahu sendiri bagaimana pemerintah mencoba untuk mengikat kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan di dalam izin berusaha itu. Jadi gini ya, Jawa Barat itu satu-satunya provinsi di Indonesia yang kita menangani masalah sungai dengan pola yang beda se-Indonesia dengan adanya Perpres peraturan presiden loh. Jadi sampai Pak Presiden turun tangan mengatasi Sungai Citarum yang ada di Jawa Barat gitu ya, nomor 15 tahun 2018. Tentangnya apa? Percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk Sungai Citarum.
Sungai Citarum ini sangat strategis, silakan di googling lah ya, silakan di browsing. Kami punya sungai ini panjangnya cukup panjang dan menjadi sumber air minum juga bagi penduduk Jakarta itu 80%. Sementara kita tahu bahwa di 2017 itu masih ada berita-berita yang nggak enak ya. Saya kalau dengar dari dulu karena saya mengikuti Citarum adalah sungai terkotor di dunia. Ini padahal kita punya lebih kurang 297 km sungai ini gitu ya. Dan bicara sungai itu kan dari dulu sampai dengan hidup dengan fungsinya yang sangat multifungsi untuk Citarum. Perpres sekarang yang saya cerita tadi itu mau diaduk dengan yang lain. Ini sebenarnya spesifiknya apa di sini? Di sini dibentuk Satgas namanya, Satuan Tugas PPK Das Citarum, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Das Citarum. Ketuanya adalah gubernur, nah wakilnya adalah panglima, juga wakil berikutnya untuk penegakan hukum adalah Kapolda, juga ada Kejati di situ. Nah, kita punya kurang lebih 2000 tentara yang digelar di Sungai Citarum. 2000 tentara dikomandani oleh 23 komandannya, itu komandan sektor namanya, dia pangkatnya kolonel senior, udah kolonel senior. Jadi benar-benar dijaga sama TNI bersama masyarakat gitu ya. Masyarakat diajak TNI pastinya. Kalau nggak ada TNI juga saya lihat hasil progresnya sangat cepat, sangat bagus. Pola ini yang mengakibatkan semua orang jadi mikirin nih Sungai Citarum. Ya, semua Pokja yang ada kita masukkan sebagai Pokja Citarum, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, itu masuk semua dalam Satgas itu. Nah ini yang membuat kolaborasi pentahelix ya, pentahelix yang benar-benar terwujud gitu. Nah ini sebenarnya program pola-pola bagus yang untuk bisa dipakai, direplikasi bagi sungai yang lain. Emang konsekuensinya di anggarannya akan juga menjadi besar, tapi memang itulah lingkungan. Saya ingin cerita kepada adik-adik bahwa dikala kita merusak lingkungan, itu benerinnya, merecovery-nya, memulihkan, mengkonservasi, merehabilitasi itu tidak semudah membalik tantangan. Upaya pemulihan kalau dia sudah melebihi daya dukungnya, alam tuh nggak bisa main-main, nggak bisa dihitung-hitungan kayak kita orang teknik hitung-hitungan gitu ya. Bagaimana membalikan fungsinya seperti semula. Jadi buat kami jadi penting untuk DLH sendiri, bagaimana perencanaan ruang diawali dengan suatu tools atau instrumen kajian lingkungan hidup strategis sebelum AMDAL yang gitu lah ya, ujungnya harus itu. Bagaimana KLHS ini berbunyi untuk menyajikan data daya dukung lingkungan untuk kebijakan rencana program. Kebijakannya mau RT/RW, mau RDTR, mau kebijakan RPJMD, RPJP mungkin begitu ya. Tapi data itu masuk, itu seiring dengan SDGs yang kita tahu. Coba lihat itu Jakarta. Itu udah dari dulu sedikit saya data yang adik cerita tadi ya, bagaimana sebenarnya pantai utara Jakarta, bagaimana subsidence yang terjadi, bagaimana intrusi air laut yang masuk, bagaimana resapan nggak ada sementara presipitasi tinggi, itu akhirnya kayak begitu kemarin. Udah kayak begitu mau apa? Nggak mudah untuk mengembalikan. Satu contoh bahwa bagaimana lingkungan harus ditangani secara komprehensif oleh semua pihak, sehingga ujung-ujungnya dari KLHS yang mengintervensi kepada kebijakan rencana program ini benar-benar terukur, benar-benar secara kuantitatif, dan itu harus diadop oleh sektor. Sehingga sektor kalau punya program jangan yang berseberangan gitu. Sudah tahu tuh daerah banjir, sudah tahu daerah kering, tapi tetap dibuat settlement, pemukiman diperluas di situ, atau industri yang menguptake sumber daya air, baik air permukaan maupun air bawah tanah, itu cukup tinggi tanpa adanya upaya recovery. Yang jelas pasti ada lah kalau sesuatu tidak kita atasi. Nah, otomatis kita selalu berusaha, artinya bahwa standar lingkungan juga selalu kita update,
selalu kita upgrade, kemudian juga bagaimana pemerintah mengontrol pengelolaan lingkungan oleh kegiatan usaha, termasuk bagaimana yang penting ini, bagaimana pemerintah memfasilitasi pengelolaan lingkungan dari limbah yang dikeluarkan oleh sektor domestik. Nah, jadi bahwasannya kalau kita lihat dari parameter BOD, maka 68% pencemaran sungai itu dari aktivitas domestik. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu suka ini, yang dikritisi itu masalah industri buang limbah, industri buang limbah. Nah, kalau kita bicara data, mau coba kalau jangan percaya saya. Jadi mahasiswa itu jangan percaya pada omongan satu orang. Browsing saja literatur di negara manapun itu sudah menjadi suatu rumusan. Jadi kalau suatu negara tidak memiliki sewerage system, maka air limbah domestik itu akan menjadi poluter terbesar di sungai. Nah, oh iya, of course ya, pasti. Kalau sudah tidak tersedia air, Jawa Barat itu hanya bisa mendukung 58% dari sumber daya yang ada bagi penduduknya. Bisa kita bayangkan, Jawa Barat secara keseluruhan, secara kuantitas, itu 58% bisa mendukung kebutuhan air. Saya belum bicara kualitas. 4 Mudas yang ada di kami semuanya kondisinya tercemar. Ya bervariasi, tercemarnya berat, ringan, sedang, atau bahkan sesuai bak mutu lah ya, itu sedikit sekali yang di daerah hulu. Nah, kegiatan yang diizinkan untuk dibangun gitu ya, atau kegiatan industri yang akan dibangun harusnya sudah memakai teknologi pemanfaatan sumber daya air. Ini adik-adik dari teknik pengairan ya, teknik pengairan ya. Nah, itu alternatif untuk konservasi SDM jadi penting. Mau rainforesting, sumber resapan, atau bagaimana upaya pemulihan dengan teknologi yang mudah, murah, cepat. Sebenarnya kami dari pemerintah menunggu sekali akan hal itu. Kenapa? Di dalam dokumen lingkungan, sekarang ada persetujuan lingkungan. Itu PP 22 yang baru, tahun 2021 dari Undang-Undang Ciptaker. Jadi di situ mengamanahkan bahwa semua kegiatan itu kan memastikan bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Tapi pengelolaan lingkungan juga harus dengan baik. Nah, ini yang harus dikunci pada izin-izin yang diberikan kepada pengusaha gitu ya, pemrakasan untuk bisa melaksanakan kelola dan pantau lingkungannya dengan baik pada setiap tahapan, apakah mulai konstruksi, prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Dan apabila itu sudah dilakukan, kami dari pemerintah juga ada program atau kegiatan gitu ya, kaitan dengan pemantauannya, kaitan pembinaan daripada kegiatan atau industri tersebut. Dan apabila ngebandel, kita lakukan pengawasan. Kami punya polisi lingkungan, juga pejabat pengawas yang berhak masuk ke dalam industri atau kegiatan usaha untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dari apa? Apakah mereka mengelola airnya dengan baik apabila mereka mengeluarkan limbah cair di waste water treatment plant-nya. Kalau dia mengeluarkan limbah udara, ya cek di spektrumnya, parameter kualitas udaranya masih memenuhi nggak. Kalau dia ada B3, cek kembali apa sesuai dengan izin yang diberikan atau tidak. Nah, ini sebenarnya bagaimana pemerintah berperan. Tidak hanya ini mengawasi yang saya cerita di ujungnya, jadi di awal tadi dari sisi perencanaan, dari pemanfaatan, kemudian dari mengendalikan, sampai dengan melakukan pengawasan. Jadi banyak ya. Jadi karena misalkan kalau bicara tentang sumber pencemar ada yang dari domestik, industri dan sebagainya. Kalau dari domestik otomatis nanti Kementerian PU yang akan mengeksekusi masalah ini. Pekerjaan umum kan ada yang mengurusi urusan perumahan rakyat, sanitasi ya kan. Jadi mereka punya sekali banyak program-program termasuk tadi pembangunan sistem
IPAL terpadu untuk limbah domestik di beberapa kota. Nah, itu diampu oleh Kementerian PU. Kemudian kami yang di lingkungan hidup adalah pilot proyek-proyek kecil gitu yang juga untuk pengelolaan UMKM, jadi air limbah UMKM, air limbah domestik itu ada. Tapi memang kalau bicara masalah angka berapa persen yang sudah teratasi ya memang masih sangat-sangat jauh dari kondisi yang seharusnya. Nah, kemudian dari lingkungan hidup juga salah satu tugasnya kita controlling untuk pengelolaan air limbah industri. Nah, industri ini malah sudah jelas aturannya. Nah, jadi industri itu wajib mengelola air limbahnya, baik air limbah dari proses produksi maupun air limbah dari penunjangnya, misalkan dari kegiatan kantin, kegiatan pekerjanya, itu juga harus dikelola dua-duanya. Nah, dan mereka harus memiliki izin, kalau dulu istilahnya izin pembuangan air limbah domestik. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 22 nanti diganti namanya, bukan dihilangkan, tetap cuman ganti nama saja gitu. Nah, jadi nanti ada juga jadi yang menggantikan izin pembuangan air limbah domestik. Yang diatur apanya? Kualitas dan kuantitas. Jadi ada batasan berapa jumlah air limbah yang boleh dibuang dalam 1 hari, diatur di izin itu. Berapa parameter apa saja yang harus diukur, kemudian berapa baku mutunya itu juga diatur. Kalau melanggar bagaimana ya ada namanya sanksi administrasi sampai pencabutan izin yang konsekuensinya ya harus tutup pabriknya kan gitu. Nah, tapi sekali lagi tetap pasti kita yang namanya di negara yang berkembang ini nanti ada masalah-masalah yang mengikuti dari aspek sosial kemasyarakatannya, masuk aspek sosialnya. Jadi coba pelajari yang baru kemarin kita rilis ya PP 22 2001 namanya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebenarnya itu turunan dari Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lalu. Itu ada PP 27 2012, tapi sekarang hilang, sudah dihapus dengan PP 22 itu. Kurang lebih sama, mungkin karena petunjuk teknisnya belum ada. Pertanyaannya kan tadi adalah tim, namanya sekarang tim persetujuan ya, tim persetujuan terhadap dokumen lingkungan itu yang lalu namanya Komisi Penilaian AMDAL yang lalu, terdiri dari para dinas instansi atau badan lembaga yang terkait dengan kegiatan yang akan kita berikan izin. Nanti mereka akan memberikan masukannya peraturan perundangan apa yang diperbolehkan untuk kegiatan itu atau yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan itu. Itu dari sisi KL-nya, kementerian, lembaga atau dinas lah ya yang ada di provinsi maupun kabupaten. Kemudian ada pakar. Pakarnya tidak hanya dari pakar tentang lingkungan. Kebetulan saya S3 saya dari ITB itu tentang bioindicator water quality, yaitu yang saya orang biologi berarti. Pakarnya itu bisa pakar dari mana saja, yang pakar tentang dampak lingkungan. Beda sekali dengan pakar tentang kegiatan tersebut, bisa diundang. Jadi pakar terhadap kegiatan pembangunan pelabuhan atau pembangunan sutet atau apapun pembangunan bisa kita undang. Kemudian LSM kita undang. Masyarakat terkena dampak pastinya kita undang untuk sosialisasi di situ. Jadi sebenarnya sebelum mengeluarkan persetujuan lingkungan, pelibatan semua pihak yang terkait gitu ya, itu harus dilakukan. Karena di dalam pelingkupan terhadap dampak penting hipotetik itu salah satunya adalah masukan dari masyarakat, masukan dari pemerhati lingkungan, ya, masukan dari pakar lingkungan, masukan dari pakar terhadap kegiatan tersebut, masukan dari sektor dinas instansi lembaga, masukan dari LSM. Jadi semuanya sebenarnya komprehensif untuk bisa kita untuk bisa terlibat di situ. Pertanyaannya adalah, kalau itu sudah dimasukkan semua orang ke Bu Prima baik, tiba-tiba kegiatan itu harusnya tidak boleh dilaksanakan. Ada sebenarnya beberapa kriteria kegiatan tersebut di-approve atau tidak. Apakah dia tidak sesuai kan lokasi di situ, ataukah kita minimize gitu ya? Ataukah pada proses produksinya bisa kita lakukan rekayasa? Ataukah pada intensitas kegiatannya bisa kita lalui? Jadi modifikasi terhadap rencana kegiatan itu atas dasar pertimbangan daripada beberapa pakar yang beberapa orang tadi yang saya sampaikan yang terlibat, ini bisa merumuskan
kalau kegiatan ini mau disetujui gitu loh, dari sisi lingkungan, berapa sih layaknya kegiatan ini? Gitu. Contohnya kita mau ada kan yang di Bandara Kertajati itu mau dibikin Aerocity, kita tanya dulu kemampuan sumber daya airmu yang ada di sana itu berapa? Karena dia ada dasnya, das Cimanduk ya, yang ke sana ya, Citandu. Itu berapa yang bisa dipakai? Berapa sisa SIPA yang diperkenankan oleh PSDA atau BBWS yang memberikan? Kemudian kita udah nggak boleh pakai air bawah tanah. Sehingga atau dia mau ngambil bikin pond atau bikin apa? Waduk yang pond kecil-kecil. Kemudian dia retensi di situ. Kapasitas itu berapa? Air hujan yang akan jatuh kira-kira berapa datanya? Kajiannya secara ilmiah. Sehingga oh saya punya cadangan air loh seperti ini, berarti saya harus melakukan kegiatan disesuaikan dong dengan cadangan airnya itu. Nah kemudian dari sisi kualitas, gimana kualitasnya sekarang, apa yang mau dilakukan? Jangan-jangan setelah diambil airnya tidak hanya dari kuantitas, kemudian diproses mengeluarkan limbah cair. Nah itu gimana sebenarnya upaya-upaya penanganannya untuk supaya air limbah yang dikeluarkan itu tidak mencemari. Nah itu ada suatu proses Mbak. Jadi memang nggak bisa kita potong-potong begitu. Jadi memang tadi saya bilang kajian lingkungan itu harus komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Jadi saya itu termasuk dalam kubu yang tidak mau menyalahkan masyarakat terus-terusan. Ya, jadi artinya bahwasanya ya harus seimbang begitu. Masyarakat sangat penting, dia harus punya kepedulian perspektif begitu juga ya terhadap bagaimana dia harus ikut andil di dalam pengelolaan. Karena di dalam Undang-Undang 32 juga diatur setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup, wajib hukumnya setiap orang gitu. Tapi sejauh artinya bahwa mereka bisa berkontribusi aktif, banyak loh masyarakat yang secara swadaya mengolah air limbahnya tanpa bantuan siapa-siapa. Jadi satu RT, satu gang begitu, rukunan ya. Jadi nanti jalan gangnya itu dikeduk, dibuat pipa di situ. Jadi air limbah dari rumah-rumah dialirkan ke sana. Setelah itu disaring sama penduduk. Hasilnya nanti untuk siram tanaman di tepi gang itu. Nah itu luar biasa. Nah, itu adalah kontribusi aktif dari masyarakat. Tetapi mungkin ini pasti ada batasan, tidak semua bisa melakukan hal seperti itu. Cuma nanti yaitu tadi harus ada keseimbangan, pemerintah bertugas menyediakan infrastruktur, yang artinya ini pasti harus didukung oleh dana yang sudah teralokasikan, nah masyarakat tinggal mengikuti sambil berpartisipasi aktif tadi. Jadi masyarakat ini gitu ya, apalagi yang ada di Jawa Barat tuh, saya masih banyak sekali data karena pencemaran cukup tinggi, data kita bikin online monitoring system. Jadi bagaimana kita bisa melihat real condition yang ada gitu ya. Nih contoh data yang ada di kami gitu ya. Dari 3.236 industri tekstil yang ada di Citarum, itu 90% itu tidak memiliki IPA, hampir kebanyakan demikian. Ini data memang terverifikasi kembali ya, kurang lebih ini kita dapatkan data di tahun 2018. Ini 2018 data ada. Kemudian sampah padat organik dan non organik 2018 itu hampir 204.000 ton per hari untuk cekungan Greater Bandung sendiri gitu ya. Ini sendiri produksi yang kami terima di sampah regional sekitar 2.000 ton per harinya. Kotoran manusia dan ternak hampir sekitar manusia 35 ton, ternaknya di 56 ton. Data di tahun 2018. Saya nanti akan sampaikan mungkin ya kalau data yang ada terbaru. Nah, berarti sebenarnya 60% saya ambil case-nya adalah Citarum. Itu limbah domestik yang dari rumah tangga itu sebagai sumber pencemar yang cukup besar di sini. Nah, sebenarnya pemerintah dari penataan sanitasi, kemudian penanganan sampah terpadu, pembersihan terhadap sungai gitu ya, pengelolaan limbah industri yang baik, semuanya itu kita sudah lakukan sih programnya. Hanya saja
masyarakatnya memang perlu diedukasi lebih jauh. Nah, untuk Jawa Barat, kita punya namanya pemberdayaan masyarakat yang kita katakan kampung berbudaya lingkungan. Kemudian atau desa lah ya, desa berbudaya lingkungan. Karena kalau kampung ya ada beberapa istilah kita namakan eco village dulu ya, desa berbudaya lingkungan. Kemudian kita juga ada program bank sampah yang melibatkan masyarakat untuk masyarakat sadar bagaimana mengolah sampah dari hulu gitu ya. Kemudian ada juga program kampung iklim, juga ada kita sudah rintis sampai berapa ratus kampung iklim juga yang sudah kita lakukan di Jawa Barat. Kemudian pengawasan monitoring yang melibatkan masyarakat adalah patroli sungai. Kemudian kita sudah mengintervensi banyak sekali masyarakat, tidak hanya yang ada di sepanjang sungai, tetapi masyarakat yang lebih spesifik dalam hal ini pondok pesantren gitu ya, kemudian PKK, kemudian pramuka, kemudian program sekolah berbudaya lingkungan, program adiwiyata, program SBL, itu udah kita kembangkan sebenarnya sudah dari lama program-program itu. Hanya saja memang bagaimana keberhasilan daripada masyarakat semua ini berubah nggak ya mindsetnya, berubah nggak ya perilakunya gitu ya, dan berubah tidak juga terhadap upaya benar-benar secara sustain untuk bisa melakukan pengelolaan lingkungan di sekitar rumah dia atau di rumah tangganya dengan baik. Itu menjadi PR sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang mulai dari diri sendiri ya, dari sekian banyak masalah dan kekurangan dan tidak mungkin lack of infrastructure, apa sih yang kita bisa lakukan? Ya, otomatis kalau kita kaitannya sama kekeringan berarti dengan konservasi air ya kan, bagaimana pemanfaatan air sebaik-baiknya. Jadi manfaatkan air sebaik-baiknya, yang baik untuk kepentingan yang baik, untuk kepentingan yang tidak terlalu membutuhkan air bersih ya gunakan yang dengan air bersih gitu. Apalagi kalau bisa melakukan recycle, kemudian juga membuat mungkin sumur-sumur resapan gitu. Dan kemudian juga kalau punya rumah jangan dipres, ada spare-nya lah misalkan untuk tampungan air atau mungkin nanti membuat tandon untuk air hujan. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan. Termasuk kalau masalah polusi, mungkin misalkan untuk skala ibu-ibu lah minimal ya. Jadi dari sini kita kan sepakat tadi bahwa air limbah kita yang dari rumah itu sangat berbahaya, bisa merusak lingkungan hidup gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan ya kurangi. Kalau bisa misalkan kalau masak, kalau ada sisa minyak jangan dimasukkan air, jangan dimasukkan sink ya, itu dipisahkan gitu. Nanti masuknya ke rezim pengelolaan sampah saja, karena di sana kan ada proses landfill dan sebagainya. Nah, karena kalau sudah masuk ke air itu susah. Nanti airnya dia pasti mencemari air gitu. Untuk Jawa Barat kita ada loan untuk Citarum untuk sampah, ya. Citarum untuk sampah ini cukup besar, 100 juta US dollar kalau nggak salah saya sedikit. Nah, ini yang lagi sekarang dibangun di 77 lokasi yang mendekatkan pengolahan sampah itu ke masyarakat. Kan sekarang pengolahan sampah itu supaya nggak bawa ke sungai gitu kan, ini ngomongnya supaya nggak terbuang ke sungai. Itu kan bagaimana si sampah di sini dikelola. Contoh ada dengan teknologi maggot ya. Maggot itu adalah ular yang memakan dari sampah organik, kemudian dia akan menjadi pelet gitu ya, bahkan bisa cair gitu. Kemudian banyak banget inovasi atau banyak sekali teknologi sederhana. Nah, kita mengedukasi dengan itu. Kemudian saya lagi mengembangkan bank sampah, 1.616 bank sampah yang ada di Jawa Barat. Nah, kemudian nanti di program loan pun akan dikembangkan untuk TPST gitu ya, tempat pengolahan sampah yang terpadu, yang scale-nya small scale gitu ya. Jadi masyarakat kita habiskan di hulu gitu. Kalau di hilir tuh urusan saya sampah regional di daerah Jabar, itu repot banget. Itu kita sudah ada Sarimukti itu 2000 ton per hari yang saya cerita tadi,
di Blitar Bandung itu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat sama Kota Cimahi itu kita layani di situ. Tapi itu 2023 sudah pasti tutup. Nah sekarang kami mau membuka di Legok Nangka ini 82,5 hektar nih investasinya 4 triliun bayar. Tadi barusan saya dengan Pak Gubernur, makanya mohon maaf saya agak telat karena saya harus melaporkan progres daripada lelang Legok Nangka karena kita meminta skema KPBU ya. Nah ini ngolah sampah ini nggak mudah. Ngolah sampah itu nggak murah. Ngolah sampah itu butuh ketekunan, ketelatenan, dan sustainability, keberlanjutan ya. Nggak boleh berhenti. Nah itu susahnya memang di situ. Susahnya untuk mengawasi di situ. Inilah sebenarnya Satgas Citarum ini terus membentuk sebenarnya pada tingkat desa satgas-satgas juga untuk PPK yang lebih kecil lagi. Biasanya demikian. Gitu Mbak. Jadi ini untuk masyarakat, kalau untuk masyarakat ya juga adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi memang lingkungan ini adalah sesuatu yang harus sangat-sangat kita lindungi. Jadi kalau apa namanya, kadang saya itu kalau membicarakan masalah ini tuh kayak apa ya, kayak karena ini esensi ya, esensi bahwasannya bumi ini sesuatu yang dititipkan kepada kita untuk keberlangsungan manusia sekarang maupun yang akan datang. Jadi kalau bisa itu kita itu bisa memastikan kalau mereka yang nanti hidup setelah kita juga bisa menikmati seperti yang kita nikmati sekarang. Kan gitu. Nah, jadi bahwa sebenarnya bumi itu cukup untuk menopang kehidupan manusia kalau manusia itu nggak rakus. Kalau manusianya rakus nggak akan cukup, mau dikasih bumi 7 juga nggak akan cukup gitu kan. Jadi sebenarnya esensi dari pengelolaan lingkungan itu sebenarnya dari diri sendiri, dari bagaimana kita membatasi penggunaan sumber daya alam gitu. Jangan berlebihan gitu, jangan berlebihan, secukupnya. Jadi biar itu cukup untuk semua orang gitu. Meskipun kita punya duit banyak, ya jangan semena-mena punya duit banyak terus beli makanan sebanyak-banyaknya kemudian jadi sampah. Ingat itu sumber daya. Jadi kalau jadi sampah nanti akan ada beban lingkungan yang ditanggung kan gitu. Jadi apapun itu secukupnya, kemudian kita lakukan semaksimal yang kita bisa untuk mengurangi polusi air tadi ya, kalau kita konteksnya air. Jadi itu tadi, bagaimana kita menjaga jangan sampai mencemari lingkungan sebisa mungkin. Gitu. Proaktif terhadap program-program pengendalian pencemaran lingkungan. Dan kemudian yang berat itu ini, ketika mungkin di daerah tangkapan air tadi, di daerah hulu, bagaimana masyarakat seharusnya bisa mencari jalan keluar lain, mungkin bersama-sama dengan pemerintah ya, jangan sampai menggunakan lahan-lahan yang itu memang seharusnya untuk tangkapan air. Jangan dialihfungsikan, karena itu sangat berat nanti konsekuensinya. Air tidak bisa meresap, kuantitas air akan semakin sedikit, kemudian juga longsor, kemudian erosi dan sebagainya, itu konsekuensinya sangat berat. Nah itu bencana juga ya toh. Nah itu bisa berakibat sefatal itu. Jadi harus sangat-sangat hati-hati di dalam memanfaatkan space ruang ini tadi. Nah jadi kemudian juga kalau saya bisa menghimbau kepada mereka yang duitnya banyak, jangan mengkoleksi tanah. Jadi investasikan ke hal yang lain. Karena kalau katakanlah kayak banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh satu orang saja, begitu kemudian banyak yang muspro tidak termanfaatkan. Nah itu orang lain akan kehilangan spare kan, kehilangan area begitu, sehingga kemudian tekanan-tekanan itu menjadi menekan area-area yang seharusnya itu menjadi hak daripada lingkungan hidup. Contohnya tadi hutan, tepi sungai, tepi pantai. Bagaimana orang-orang tinggal berderet-deret di tepi sungai yang seharusnya itu adalah hak sungainya gitu. Untuk mereka, sungai ini kan bisa naik turun airnya itu. Jadi dia kan ada butuh lahan, area begitu sekian, katakan sekian meter dari tepinya. Jadi ketika airnya banyak ya dia masih punya area untuk tinggal. Kalau ini dihuni oleh orang ya amblas ya banjir semuanya kan gitu. Saya ingin memberikan memohon lah ya, atau kita bersama-sama saja meminta bahwa Bapak Ibu sekalian, adik-adik, anak-anak semuanya, kondisi lingkungan kita khususnya ada di Jawa
itu kondisinya sudah sangat, kalau saya bilang untuk air sudah sangat kritis dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Nah, oleh karena itu pesan saya adalah kita semua harus merubah pola mindset kita, knowledge kita, skill kita, gitu ya, untuk care terhadap lingkungan. Sekali lagi, untuk peduli terhadap lingkungan. Jangan enak di kita, kan orang kita gitu, enak di kita nggak enak, enak di gue nggak enak di lo, gitu ya, nama kalian. Jangan berpikir itu. Apa yang bisa kita lakukan? Efisiensi penggunaan sumber daya air. Bicara soal air ini masih masuk di dalam rangka water day. Efisiensi itu wudhu kalau nggak perlu kotoran gede kan bisa pakai yang kecil. Kemudian kaitan dengan pengelolaan limbah domestik. Bicara air, karena limbah domestik kalian semua pasti ke sungai. Pastinya ke sungai. Jadi saya mohon sampah apapun bisa diefisiensikan, lakukan efisiensi. Dan itu pesan saya. Efisiensi itu banyak, silahkan dijabarkan gitu ya. Efisiensi limbah domestik, kita pakai tumbler gitu, itu udah sering sekali digaungkan. Kemudian kita bawa trauma kalau kita mau makan dan sebagainya, bisa kita lakukan semuanya seefisien mungkin, secukupnya. Di agama juga menyampaikan nggak boleh mubazir kan, buang-buang itu. Nah, sehingga saya mohon bagaimana pengelolaan lingkungan dalam bentuk program ini bisa dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi mari ujung katanya adalah berkolaborasi semua pihak, baik pemerintah, baik dunia usaha, baik masyarakat, baik industri, baik media massa gitu ya. Kemudian siapapun yang bergerak itu di dalam kita berbangsa dan bernegara ini semuanya punya peran. Semuanya punya peran. Jadi jangan cuek, jangan seenaknya ada pemerintah, semuanya punya peran. Kalau Anda berperan bahwa saya akan menjaga lingkungan saya dengan baik, pastinya kalau dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari semua, insya Allah lingkungan akan menjadi baik. Saya titip, karena lingkungan ini tidak bisa dikembalikan dalam waktu yang singkat. Dia membutuhkan waktu yang panjang. Selama dia pemulihan, kalau kita tidak nge-treatmentnya dengan baik, maka turun, akan decrease lagi. Makin decrease, makin habis. Ini hujan kita kebanyakan gini, belum tahu nanti kalau dia terkena kekeringan dalam musim kemarau. Ya, jadi pesan saya itu